Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Nah, ada dua hadis yang kita telah baca pada pertemuan sore tadi. Hadis Abu Hurairah, innallaha la yanzuru ila ajsamikum ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya keutamaan Islam, fadlul Islam tidak akan didapatkan oleh seorang hamba kecuali bagi yang niatnya bagus, niatnya ikhlas dan amalannya benar. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wadidtu anna qad ra'ayna ikhwanana. Wadidtu yani tamannaitu, atamanna, aku berharap melihat saudara-saudara. Qalu, para sahabat mengatakan, awalasna ikhwanaka ya Rasulullah, bukankah kami ini saudara-saudaramu ya Rasulullah? Qala, Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, antum ashabi, kalian adalah sahabatku. Nah, jadi ada dua di sini. Sinfani, sinfun. Nah, dua sifat. Satu sifat yang disifatkan sebagai ikhwan, saudara-saudara Nabi alaihi salatu wassalam. Sifat berikutnya adalah sahabat, sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi mengatakan, antum ashabi. Wasfu sahabah khasun liman sahiban Nabi sallallahu alaihi wasallam wa amana bihi wa mata ala dzalik. Sifat sahabat bagi orang yang menemani Nabi alaihi salatu wassalam, ya, bersahabat dengan Nabi alaihi salatu wassalam, beriman dengannya dan meninggal di atas keadaan itu. Adapun ikhwan, Nabi mengatakan, wa ikhwanuna alladzina lam ya'tu ba'du, dan saudara-saudara kita adalah orang-orang yang datang belakangan. Nah, alladzina lam ya'tu ba'du, orang-orang yang belum datang, artinya datang di waktu atau di masa yang akan datang, yaitu man ya'ti fi akhir zaman min ummatihi wa yattabi'uhu. Saudara-saudara di sini yang disebut ikhwanu an-Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah man ya'ti fi akhir zaman min ummatihi, orang-orang yang datang di akhir zaman dari umatnya, wa yattabi'uhu, dan mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam. Mereka lah yang disifati sebagai ikhwan Nabi, saudara-saudara Nabi, alladzina lam ya'tu ba'du, umat Nabi di akhir zaman yang ittiba kepada Nabi. Itulah ikhwan Nabi alaihi salatu wassalam. Qalu, para sahabat mengatakan, fa kaifa ta'rifu man lam ya'ti ba'du? Bagaimana caranya engkau mengenal man lam ya'ti, orang yang belum datang, min ummatika ya Rasulullah, dari umatmu ya Rasulullah. Para sahabat bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam tentang cara Nabi mengenal ikhwannya, yaitu umat Nabi alaihi salatu wassalam yang datang di akhir zaman. Bagaimana Nabi mengetahui mereka? Ya, bagaimana Nabi mengenal mereka? Jika keadaannya mereka adalah para sahabat, jelas Nabi mengenal mereka karena berjumpa dengan mereka. Ya. Nah,
fil hadari was safar, ketika tidak dalam keadaan safar maupun ketika dalam keadaan safar, ya, ketika dalam keadaan jihad. Nah, kenal, karena selalu menemani Nabi SAW. Bagaimana dengan ikhwannya? Ya, tidak pernah berjumpa dengan Nabi SAW. Nabi SAW juga tidak pernah melihat mereka. Cara mengenalnya bagaimana? Seperti kita sekarang, Nabi SAW tidak pernah melihat kita. Bagaimana Nabi mengenal kita? Sebagai ikhwannya, pengikutnya di akhir zaman. Kalau kita jelas mengenal Nabi dari Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, sifat-sifat fisik yang disebutkan dalam hadis-hadis beliau. Kita bisa mengenal Nabi SAW. Nabi mengenal kita tidak, kan begitu. Nah, Nabi mengenal umatnya yang datang di akhir zaman yang belum pernah beliau lihat sebelumnya dengan sifat-sifat yang disebutkan di sini. Beliau mengatakan, qala ra'aita law anna rajulan. Ya, bagaimana menurut pendapatmu jika ada seseorang lahu khailun, yang memiliki khail, yakni hisan, kuda. Di sini Nabi SAW memperumpamakan, memberikan sebuah al-misal, darbul amsal, perumpamaan pada para sahabat supaya mudah dipahami. Dan itulah cara Nabi dalam mengajarkan umatnya. Yang butuh untuk kita contoh, para mudarrisin, para pengajar ketika mengajarkan ilmu kepada murid-muridnya, berikan contoh, perbanyak memberi contoh supaya mudah dipahami. Ya, kalau hanya teori-teori tanpa contoh kadang sulit. Tapi kalau diberikan contoh akan lebih mengena. Dan itu adalah uslub Nabi SAW. Metode Nabi SAW fi ta'limis sahabat, dalam mengajarkan para sahabat. Beliau mencontohkan di sini ada seseorang memiliki kuda gurrun muhajjalatun. Kuda tersebut gurrun. Mana gurrun adalah bayadun fil wajhi. Memiliki corak warna putih di wajahnya. Muhajjalatun. Muhajjalatun artinya bayadun fil atraf al-aidi wal arjul, corak-corak putih yang ada di ujung-ujungnya, yaitu di kaki-kaki dan tangan-tangannya. Ini penggambaran kuda yang dimiliki oleh rajul tersebut. Ada kuda memiliki corak warna putih di wajah dan di kaki-kakinya yang 4. Sementara kuda yang disebutkan tersebut baina dhahrai khailin duhmin buhmin. Yang mana kuda tersebut, kuda yang disifati dengan gurrun muhajjalatun, berada di antara dua dhahrai, dua kuda duhmin buhmin. Al-khailud duhmu wa huwa al-aswad wal buhmu, ad-duhmu artinya hitam, kuda yang berwarna hitam. Buhmu la yukhalituha launun akhar, bermakna annaha sauda khalisah, ya, tidak dicampuri oleh warna yang lain, artinya hitam semuanya, semua tubuhnya berwarna hitam, kuda hitam. Bisa antum bayangkan sekarang ada 3 kuda, ya, yang berjajar. Nah, kuda yang di tengah warnanya hitam, kemudian di bagian wajah dan kaki-kakinya ada corak berwarna putih. Ini namanya apa? Burrun muhajjalah.
Kemudian diangkut oleh 2 kuda yang berwarna hitam. Hitam pekat, tidak ada warna yang lain. Ya. Ala ya'rifu khailahu. Orang yang memiliki kuda tadi yang disifati dengan gurun muhajjalah, bukankah dia mengenal kudanya? Qalu, para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah. Tentu ya Rasulullah. Ya, mereka jelas akan mengenal kudanya, kan begitu. Kenapa? Karena memiliki tanda. Ada 3 kuda. Kuda milik rajul tadi burrun muhajjal, memiliki tanda di wajahnya dan di kaki-kakinya, yaitu warna putih. Sementara 2 yang lainnya tidak memiliki tanda, hitam. Nah, jelas dia akan mengenal kudanya karena memiliki tanda. Demikian pula umat ini, umat yang datang di akhir zaman, Nabi SAW akan mengenal mereka karena mereka memiliki tanda yang khas. Nah, difahami? Kalau misalkan 3 kuda semuanya hitam, bingung nggak? Pemiliknya bingung, mana kuda saya? Bingung tidak? Bingung, nanti salah ambil. Tapi ini tidak, kudanya punya corak, ya, punya sifat khusus yang dengannya dia dikenal. Demikian pula umat ini. Kemudian Nabi SAW mengatakan, fa innahum ya'tuna ghurran muhajjalina min al-wudu. Ya. Ikhwan Nabi SAW, yaitu umat akhir zaman yang datang belakangan, yang Nabi SAW tidak melihat mereka. Mereka pada hari kiamat akan datang dalam keadaan ghurran muhajjalina min al-wudu, memiliki tanda disebabkan karena wudu yang mereka lakukan. Nah, asarul wudu, ya, bekas-bekas wudu yang ada pada anggota-anggota wudu kita. Nah, itu akan dikenal. Ya. Nah, wajah, tangan dan kaki. Ya. Anggota wudu ada berapa? Antum? Anggota-anggota wudu. Pada hari kiamat, ya, kita akan dikenali dari bekas-bekas wudu yang dilakukan di dunia. Apa saja? Kalau wudu apa dulu yang diusap? Ada 4 anggota tubuh yang wajib untuk diusap dan juga dibasuh dan diusap. Apa saja? Hafal ayat 6 dalam surat Al-Maidah. Famsahu biwujuhikum wa aydiyakum ilal marafiq. Iya. Betul? Famsahu wasilu. Farsilu. Nah, farsilu. Basuh wajah-wajah kalian, kemudian tangan-tangan kalian sampai siku, kemudian usaplah kepala-kepala kalian. Sudah 3. Apa yang terakhir? Wa arjulakum ila al-ka'bayn. Langsung hafal 4 rukun wudu. Tidak sah wudu kalau ya salah satunya tidak diusap, dibasuh atau diusap. Nah, 3 yang dibasuh, 1 diusap, yaitu kepala. Kita akan dikenali dari ya bekas-bekas wudu yang ada di anggota-anggota tubuh. Nah, terus bagaimana dengan orang yang tidak sholat? Ya tidak dikenali. Bagaimana mau sholat kalau tidak wudu? Tidak dikenal. Seperti kuda hitam tadi. Tidak ada tandanya. Bukan umatku ini. Tidak pernah wudu. Orang kalau mau wudu kan sholat dulu, kan begitu. Syarat dari syarat-syarat sholat. Nah,
Kemudian kata Nabi, wa ana faratuhum 'alal haudi. Kita sudah mengetahui makna al-farat tadi, ya. Dan aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendahului mereka mendatangi al-haud, yaitu telaga. Ala, ketahuilah, la yuzadanna rijalun, benar-benar akan diusir rijal, sekelompok orang, la yuzadanna rijalun an haudi, dari telagaku, kama yuzadu al-ba'iru dhalluh, sebagaimana diusir onta yang sesat. Ya, ini juga perumpamaan. Onta yang kabur dari pemiliknya kemudian bergabung dengan kawanan onta yang lain, tentu akan diusir oleh pemilik dari sekawanan onta itu. Nah, ya misalkan kita punya sekumpulan barakallahu fikum, taruhlah yang sering, yang banyak di sekitar kita, sapi misalnya. Kita sedang menggembalakan sapi, tiba-tiba ada satu sapi ikut bergabung, bukan sapi kita. Ya, sikap kita apa? Kita akan usir supaya tidak tercampur. Begitu. Ini keadaan kelompok orang ini akan diusir dari telaga Nabi alaihissalam, sebagaimana diusirnya onta yang sesat, yakni onta yang bergabung ke sekawanan onta, diusir oleh penggembalanya. Nah, al-ba'ir ad-dhal idza farra min sahibihi thumma ata ila mar'a rajulin akhar lahu ibil fa innahu yazudu hadzal ba'ir wa yatruduhu. Ya, onta yang kabur dari pemiliknya kemudian bergabung dengan kumpulan onta-onta yang lain, maka penggembala dari kumpulan onta-onta tadi akan mengusir onta yang bergabung. Nah, ini gambaran diusir. Kenapa diusir? Ya, karena tidak termasuk dari bagiannya. Nah, sebagaimana onta yang kabur tadi bukan kawannya dari kumpulan onta-onta yang digembalakan itu. Fa'unadihim, lalu aku menyeru mereka yang diusir tadi, sekelompok orang yang diusir tadi. Dhamir him kembali kepada rijalun. Ya. Ala halumma, nah, artinya akbilu, mari. Fayuqal, kemudian dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, innahum qad baddalu ba'daka, sesungguhnya mereka telah baddalu, mengganti agama mereka sepeninggalmu. Fa'aqulu suhqan, artinya bu'dan. Nabi alaihi salatu wassalam yatabarra' minhum, berlepas diri dari mereka. Nah, setelah dikatakan kepada beliau bahwasanya sekelompok orang ini yang diusir ini telah mengganti agama mereka. Para ulama memiliki beberapa akwal tentang siapa sebenarnya kelompok orang yang diusir ini. Yang pertama disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullah dalam Syarah Muslim, anna al-murada bihi al-munafiquna wal murtadduna, yang dimaksud adalah kaum munafikin dan orang-orang yang murtad sepeninggal Nabi alaihi salatu wasallam. Adalah orang-orang munafik dan orang-orang yang murtad
الثاني أن المراد من كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ثم ارتد بعده. Yang dimaksud adalah orang-orang yang kana fi zaman Nabi, yang berada di zaman Nabi alaihi salatu wassalam, ya, ini semasa hidup beliau orang-orang ini masuk Islam. Tsumma tadda ba'dahu, kemudian murtad setelah Nabi meninggal. Ya, kalau pendapat yang pertama, orang-orang yang murtad secara umum, murtad siapa saja. Pendapat yang kedua, orang yang murtad sepeninggal Nabi alaihi salatu wassalam, yang dulu ketika Nabi masih hidup mereka masuk Islam. Ya, lebih khusus kan begitu. As-salih, yang ketiga, annal murada bihi ashabul ma'asi wal kaba'ir alladziina matu 'ala at-tauhid wa ashabul bid'ah alladziina lam yakhruju bi bid'atihim 'anil Islam. Yang dimaksud adalah para pelaku maksiat dan dosa-dosa besar, alladzina matu 'ala tauhid, yang meninggal di atas tauhid. Para pelaku maksiat dan dosa-dosa besar yang meninggal di atas tauhid, serta para pelaku bid'ah, alladzina lam yakhruju, yang belum keluar dari Islam dengan sebab bid'ah mereka. Artinya bid'ahnya laysat mukaffirah, bid'ah yang tidak mengkafirkan, tidak menjadikan pelakunya kafir. Nah, An-Nawawi rahimahullah juga menukil dari Ibn Abdul Bar mengatakan, kullu man ahdatha fid dini fahuwa al-matrudina 'anil hawdhi kal khawarij wa rawafidhi wa sa'ir ashabil ahwa. Setiap orang yang memunculkan bid'ah di dalam agama fahuwa minal matrudin. Kullu man ahdatha fid din fahuwa minal matrudin. Setiap yang memunculkan bid'ah di dalam Islam maka termasuk orang-orang yang terusir anil haudi, dari telaga. Lalu dicontohkan kal khawarij war rawafidhi, seperti kaum khawarij, orang-orang Rafidah, Syiah Rafidah, wa sairi ashabil ahwa, dan seluruh ashabul ahwa. Nah, selesai penukilan dari syarah Sahih Muslim Nawawi rahimahullah. Sebelum membaca syarah, kita sebutkan beberapa faedah dari hadis ini. Yang pertama, hadis ini tidak menunjukkan lebih utamanya orang-orang yang datang setelah para sahabat. Hadis ini tidak menunjukkan lebih utamanya orang-orang yang datang setelah sahabat. Nah, ini harus dipahami karena lafaz yang kita baca tadi ada ikhwan, ada apa? Ashab, ada saudara, ada sahabat. Kalau kita ingin memperhatikan, mencermati, mana yang lebih dekat, mana yang lebih utama, saudara atau sahabat? Mana yang lebih antum utamakan, saudara atau sahabat? Sahabat. Wah, ini sering bertengkar dengan saudaranya kalau begini. Iya. Masih ada santri di sini kalau sama saudaranya, wah sering dimarahin saudaranya. Nah, apalagi kalau adik, adik. Tapi sama sahabatnya, masya Allah, bahaya. Ya, mestinya terbalik. Kalau sama saudara, ya, harus lebih utamakan daripada sahabat, kan begitu. Nah, baik. Ada ikhwan, ada siapa ikhwan Nabi? Umat akhir
zaman yang mengikuti beliau. Siapa sahabatnya? Orang-orang yang hidup ya semasa Nabi alaihi salatu wassalam dan beriman dengannya. Baik. Jadi ada ikhwan, ada ashab. Baik. Alasannya apa? Karena ashabahu li'anna ashabahu muttasifuna bisifataini. Karena sahabat Nabi alaihi salatu wassalam bersifat dengan dua sifat. Ya. Ashabuhu muttasifuna bisifataini. Para sahabat bersifat dengan dua sifat. Sifatul ikhwah, nah, sifatul ukhuwah wa hiya ukhuwatul Islam. Sifat yang pertama sifat ukhuwah yaitu persaudaraan al-Islam, persaudaraan dalam Islam. Ats-tsani wa sifatus suhbah lir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua sifat persahabatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sifatus suhbah tidak menafikan sifatul ukhuwah. Iya, ukhuwah. Nah, ukhuwah itu sifat asal kan begitu. Ditambah dengan sifat as-suhbah. Berarti dua. Adapun kita yang datang belakangan hanya sifat ukhuwah saja. Tidak ada sifat suhbahnya. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna madza? Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Nah, ini ikhwah yang datang, orang-orang yang datang setelah generasi para sahabat. Nah, faedah yang berikutnya, faedah yang kedua, wa hadza fihi dalilun ala anna al-wudu'a min khasa'is hadhihi al-ummah. Dalam hadis ini ada dalil bahwasanya wudu termasuk di antara kekhususan umat ini. Ini salah satu pendapat di antara pendapat-pendapat yang ada. Nah, ada juga pendapat yang mengatakan laisa min khasa'isi hadhihi ummah walakin min khasa'isiha an-nuru wad-dhiya'u alladhi yakunu fihim min atharil wudu. Ditambahkan sebagian ulama berpendapat bahwasanya wudu bukan kekhususan umat ini. Walakin min khasa'isiha, kan tetapi yang merupakan kekhususan umat ini an-nur, cahaya. Alladzi yakunu fihi, yang ada pada mereka min atharil wudu, dari bekas-bekas wudu. Ya. Wajahnya bercahaya, kepalanya bercahaya, kedua tangannya sampai siku bercahaya, kedua kaki sampai mata kaki bercahaya, Masya Allah. Keutamaan bagi orang yang selalu berwudu. Adapun umat-umat lain, menurut pendapat yang kedua ini, mereka juga berwudu, tapi di hari kiamat tidak bercahaya anggota-anggota wudu mereka. Nah, karena dengan cahaya inilah Nabi bisa membedakan mana yang merupakan umatnya, mana yang bukan merupakan umatnya. Ya. Dengan tanda itu Nabi SAW tidak pernah melihat orang-orang yang datang setelah. Berapa banyak umatnya, berapa banyak umat manusia, berapa miliar penduduk bumi yang datang setelah Nabi SAW yang tidak pernah beliau lihat. Bagaimana cara membedakan umatnya? Dilihat dari cahaya tadi. Nah, meskipun umat-umat yang lain ada yang berwudu tapi tidak bercahaya bekas-bekas wudunya. Ini menurut pendapat yang kedua yang mengatakan umat yang lain juga berwudu. Adapun pendapat yang pertama jelas yang mengatakan bahwasanya wudu hanya khusus bagi umat Islam. Umat-umat yang lain tidak disyariatkan baginya berwudu. Ini jelas. Baik, dan dari wudu itulah anggota-anggota wudu bercahaya disebabkan karena bekas-bekas wudu, asar al-wudu.
Yang terakhir sebelum kita tutup, asy-syahid min hadzal hadits asy-syahid min hadzal hadits huwa akhiruhu. Yang menjadi inti dari hadis ini adalah akhirnya, potongan akhirnya. Haitsu dalla ala anna fadlal Islam la yanaluhu illa man istaqama ala ad-din hatta tawaffahu Allah azza wa jalla wa huwa kadzalika ghairu mubaddil. Di mana potongan akhir hadis menunjukkan bahwasanya keutamaan Islam, fadlul Islam. Kita kan sekarang membahas kitab Fadlul Islam. Dari sisi mana? Munasabah, kesesuaian antara hadis ini dengan kitab. Menunjukkan bahwasanya Fadlul Islam, keutamaan Islam, la yanaluhu, tidak akan didapatkan illa man istaqama, kecuali oleh orang yang istiqamah ala din, di atas agama Islam. Hatta tawaffahu Allah azza wa jalla, sampai Allah mewafatkannya, wa huwa kadzalika, dalam keadaan dia begitu, ghairu mubaddil, tanpa mengubah. Faman baddala, maka barang siapa yang mengubah, wa ahdatsa fid din, dan memunculkan ajaran baru dalam Islam, fala yanaluhu fadlul Islam, dia tidak akan mendapatkan fadlul Islam, keutamaan Islam. Diulang kembali, wasyahid min hadzal hadis huwa akhiruh. Menjadi inti dari hadis ini adalah potongan akhir dari hadis ini, haitsu dalla ala anna fadlul Islam, di mana menunjukkan bahwasanya keutamaan Islam la yanaluhu, tidak akan didapatkan illa man istaqama ala din, kecuali oleh orang yang istiqamah di atas agama, hatta tawaffahu Allah, sampai Allah mewafatkannya, wa huwa kadzalik ghairu mubaddal, dalam keadaan demikian istiqamah tanpa merubah. Faman baddala, ghairu mubaddil, faman baddala wa ahdatsa fid din, maka barang siapa yang merubah dan memunculkan ajaran baru dalam Islam, faqaina lahu fadlul Islam, dia tidak akan mendapatkan fadlul Islam. Nah, kita cukupkan dulu sampai di sini. Adapun penjelasan dari Syekh Shalih Fauzan hafizahullah kita akan baca pada pertemuan selanjutnya باذنillah taala. Jazakumullahu khairan. Fadhalu barakallahu fiik. Subhanakallah.